posisi kelima, kejadian yang sempat menggemparkan dunia penerbangan tanah air adalah pramugari yang melaksanakan ibadah sholat di tengah penerbangan. Hal ini diketahui dari asal Malaysia, Edi Putra. Ia mengabadikan momen pramugari Garuda Indonesia yang sedang sholat saat berada di atas awan. Foto tersebut diambil 2 Mei 2014 lalu yang diunggah di akun media sosial miliknya. Kagum dengan tindakan sang pramugari cantik, netizen pun langsung ramai-ramai untuk menyebarkan foto tersebut loh pemirsa, hingga akhirnya menjadi viral dan menghebohkan. Gak sedikit juga loh pujian yang datang untuk sang pramugari yang tak melupakan kewajibannya untuk beribadah. Wah, patut kita tiru nih pemirsa. Pejabat diusir dari pesawat. Selain peristiwa yang mengundang sanjung puji, dunia penerbangan tanah air juga sempat diwarnai peristiwa menghebohkan lainnya. Iya, di posisi keempat kali ini ada kisah pejabat yang diusir dari dalam pesawat pemirsa. Seperti yang terjadi pada penerbangan pesawat Lion Air dari Soekarno-Hatta menuju Yogyakarta 26 Maret 2011 lalu, di mana Roy Suryo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga diusir dari pesawat. Kejadian bermula saat seorang penumpang protes lantaran kursinya diduduki oleh Roy Suryo. Penumpang tersebut ternyata komika sekaligus sutradara Ernest. Setelah terjadi perdebatan antara Ernest dan Roy Suryo, baru diketahui jika Roy Suryo dan istri salah melihat jadwal pesawat. Ia seharusnya terbang dengan pesawat lain pemirsa, berselang 1,5 jam dari pesawat tersebut. Saat kejadian, Ernest sebenarnya sudah ingin mengalah nih pemirsa, namun penumpang lain justru membelanya dan beramai-ramai meminta Roy Suryo untuk turun dari pesawat. Wah, lain kali lebih teliti lagi ya Pak. Pejabat memukul pramugari. Lagi-lagi soal ulah pejabat nih pemirsa karya yang membuat gempar karena memukul seorang pramugari. Alasan pemukulan bisa dibilang cukup sepele pemirsa. Hanya karena pramugari maskapai Sriwijaya bernama Nur Febriani itu menegur saat menggunakan telepon genggam. Padahal penggunaan telepon genggam saat pesawat tinggal landas memang dilarang ya pemirsa. Pemukulan pun terjadi saat pesawat telah sampai ke Pangkal Pinang. Ia sengaja turun paling terakhir dan mendatangi pramugari yang telah menegurnya, kemudian memukul sampai 2 kali. Ketika kapten pilot mengejarnya, kemarahan Zakaria pun semakin menjadi-jadi loh pemirsa, dan mengungkapkan bahwa penumpang adalah raja. Wah, emangnya raja nggak bisa salah ya Pak? Kejadian ini pun berhasil membuatnya berada di urutan ketiga versi Ragam Cerita. Nekat membuka pintu darurat. Di posisi kedua kejadian yang menggemparkan di dunia penerbangan tanah air. Kali ini dilakukan oleh penumpang pada 30 Agustus 2013 lalu. Seorang penumpang nekat membuka paksa pintu darurat pesawat hanya karena AC pesawat tidak dingin. Padahal pesawat hendak take off di Bandara Internasional Samratulangi Manado. Saat itu pesawat mengalami keterlambatan selama 1 jam, sehingga ia dan penumpang lainnya merasa kepanasan. Kesal keluhannya tentang pendingin ruangan tidak digubris, penumpang yang bernama Jackson Wenas itu pun nekat untuk membuka pintu darurat pemirsa. Ya sontak saja, sang pilot nih justru merugikan dirinya dan penumpang lainnya ya, karena jam keberangkatan harus ditunda. Ternyata masih ada lagi nih kejadian yang sempat menghebohkan dunia penerbangan kita.
Jakarta. Bahkan berhasil menempati posisi puncak. Ada siapa ya pemirsa? Penyusup di roda pesawat. Wah, kalau yang satu ini keterlaluan sih pemirsa. Iya, aksi nekat pria menyusup lewat roda pesawat berhasil menduduki posisi puncak kali ini. Pria asal Pekanbaru Mario Steven Ambarita nekat untuk menyelinap ke dalam Bandara Sultan Syarif Kasim I dan masuk ke dalam roda pesawat Garuda Indonesia penerbangan Pekanbaru Jakarta 7 April 2015 lalu. Mario pertama kali ditemukan oleh petugas bandara dalam keadaan lemas karena kekurangan oksigen dan telinganya pun sempat mengeluarkan darah. Aksi ini sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa loh pemirsa. Rupanya pria yang satu ini baru berusia 21 tahun. Dia nekat melakukan aksinya lantaran ingin bertemu dengan Presiden Jokowi. Nah, apapun alasannya ya, sebaiknya jangan ditiru pemirsa. Saya kira ini adalah sebuah bentuk ekspresi dari kekaguman seseorang terhadap presiden. Ya. Tapi penyalurannya dengan cara yang ekstrim. Menurut saya ini adalah sebuah cara yang salah dan tidak boleh ditiru oleh siapapun. Dia membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Itu dangerous act dan bahaya banget pasti. Kelalaian juga mungkin dari ground staff kalau bisa sampai ada orang masuk. Kalau pendapat saya ya people can do anything, apapun alasannya, mau ketemu siapapun atau ngefans apapun sama seseorang, kayaknya kalau membahayakan diri sendiri mendingan jangan segitunya deh. Berarti presiden sudah dicintai sama orang, kita nggak bicara masalah masyarakat luas. Sampai segila itu berarti kan sosok presiden ini sudah memang segitu baiknya di mata masyarakat. Pendapatnya berarti dia fanatik kan sama presiden kita yang luar biasa, Bapak Jokowi. Dia fanatik sampai dia rela nyusup